minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil respon 1 sama tapi kami sekarang lagi melakukan due diligence untuk potensi market untuk publik secara umum. Baik, saya langsung menuju ke Pak Arief. Pak Arief, tadi Anda katakan bahwa 50% ini sudah dapat diproduksi komponennya di dalam negeri. Ini meliputi apa saja, Pak? Jadi kalau kita katakanlah seperti mungkin untuk internal combustion ya, untuk internal combustion itu mungkin kita ada beberapa komponen kayak engine bisa import, tapi beberapa produk misalnya undercarriage, kemudian body, itu kemungkinan kan kita sudah bisa produksi di dalam negeri. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau kita mau menuju ke lebih dari 50% itu ya kita kuasai teknologi-teknologi untuk membuat engine. Saya kira itu di pasar, maksudnya di banyak negara maju kita bisa beli beberapa teknologi tadi untuk mengembangkan sendiri. Tapi kan sebenarnya dengan bertahap, setelah kita bisa meng-create pasar, itu kita bisa, sebuah industri itu biasanya bisa berkembang untuk menguasai teknologi-teknologi tadi. Ini gambarannya. Ya, nanti kita akan coba dalami lagi soal itu, ya Pak ya. Tapi kita ke Mas Abra dulu. Mas Abra, kalau tadi disebutkan bahwa mobil Maung produksi PT Pindad ini diproduksi di dalam negeri begitu ya, secara masif, bagaimana pengaruhnya terhadap perputaran ekonomi di dalam negeri, Mas Abra? Tentu industri otomotif akan bisa meningkat lagi ya kontribusinya terhadap PDB kita. Sebetulnya industri otomotif ini ya ataupun industri alat angkut yang di dalamnya termasuk otomotif, kontribusinya terhadap PDB ya dari tahun ke tahun ini masih cukup signifikan ya. Di tahun lalu itu proporsinya atau sumbangan itu 4,5%, meningkat dari tahun sebelumnya 4,2%. Pertumbuhannya pun ya untuk industri alat angkut di tahun lalu 7,63%. Jadi dan di atas pertumbuhan industri manufaktur. Jadi memang secara peranan ya industri alat angkut ataupun sektor otomotif ini bukan hanya bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita, tetapi juga peranannya dalam menyerap lapangan kerja. Karena saat ini saja kurang lebih 1,5 juta tenaga kerja yang terserap di sektor alat angkut ini. Kemudian juga tentu ketika industri manufaktur khususnya dari sektor otomotif ini terus bergeliat, ini kan diharapkan akan menjadi sumber penerimaan perpajakan kita di tengah pemerintah yang juga sedang mencoba memperluas penerimaan perpajakan kita untuk kebutuhan program-program prioritas ke depan. Nah itu jadi beberapa dampak positif yang tentu kita harapkan adanya dorongan di industri otomotif. Baik, Mas Abra, ketika kita berbicara mobil nasional, ini kan sudah pasti misalnya mau diproduksi secara massal untuk masyarakat secara umum. Artinya kan kita berbicara juga soal harga. Mobil nasional harus harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah ini seperti apa Anda melihatnya? Berapa sebetulnya kira-kira harga yang pas untuk sebuah mobil nasional sehingga masyarakat mau dan bangga memakai produknya sendiri? Ya betul, jadi memang saat ini salah satu tantangan ya untuk sektor otomotif adalah memang kita lihat data penjualan ya kendaraan roda 4 khususnya di Januari sampai September memang mengalami penurunan 16,2%. Jadi selama Januari sampai September unit yang terjual baru 633.000 unit, turun 16,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah salah satu memang faktornya adalah daya beli masyarakat yang masih mengalami tekanan. Nah artinya ya harga tentu ini akan sangat sensitif bagi masyarakat ya untuk memilih apakah produk lokal maupun produsen dari luar ya mereka tentu akan melihat dari sisi harga. Nah salah satu upaya pemerintah yang mestinya bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan minat masyarakat membeli kendaraan baru adalah dengan melakukan stabilisasi bunga pinjaman kredit untuk kendaraan bermotor. Nah ini saat ini kan tren suku bunga yang tinggi masih terjadi, maka salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan biaya kredit untuk kendaraan bermotor. Dan tentu untuk harga jual kendaraannya juga harus bisa bersaing dengan
produsen luar. Nah, tetapi tadi saya katakan bahwa pilihan masyarakat tidak hanya dilihat dari harga, tetapi juga dari sisi kualitas, ya. Dan yang paling penting adalah tadi, kalau ingin didorong adalah rasa kebanggaan terhadap mobil nasional. Nah, kebanggaan itu juga harus bisa diterjemahkan dalam kualitas tadi, gitu. Apa yang nilai tambah apa yang bisa dirasakan masyarakat ketika memilih untuk menggunakan mobil lokal tadi? Ya, kita ambil contoh sebagai contoh perbandingan di Malaysia, betapa masyarakatnya bangga menggunakan mobil Proton, gitu. Ini kan yang harus bisa kita contoh ataupun tiru adalah apa yang membuat masyarakat Malaysia begitu bangganya menggunakan produk lokal, gitu. Baik, kita ke Pak Arief. Pak Arief, ini ketika kita berbicara nih lagi dalam proses pembangunan mobil nasional, kita nih harusnya membangun mobil listrik karena hari ini sedang digaung-gaungkan, atau ya kita mulai dari mobil berbahan bakar minyak dulu? Jadi gini, sebenarnya ada beberapa segmen ya. Kalau kita mengembangkan mobil listrik, itu baik dua-duanya itu kalau kita mau ngambil segmen yang masih tersedia sekarang ini, itu adalah segmen di antara harga 50 sampai 150 katakanlah. Itu adalah harga antara sepeda motor dengan mobil yang beredar pada saat ini. Itu segmennya saya kira sangat besar itu di Indonesia. Dan kalau kita mau mengembangkan itu baik itu mobil listrik maupun mobil internal combustion itu dengan segmen harga segitu. Dan itu bisa dilakukan misalnya contohnya untuk beberapa negara itu menggunakan kendaraan dengan cc, mobil dengan cc di bawah 700 misalnya. Itu bisa. Misalnya pada waktu dulu ada kebijakan pemerintah dengan LCGC. Itu kan harganya sekitar 150. Nah, itu saya kira itu mempunyai market size yang cukup besar di Indonesia karena segmen tersebut untuk mobil baru itu belum banyak yang masuk. Kemudian pemerintah juga sebenarnya itu bisa memprotek karena beberapa negara juga melakukan itu untuk kendaraan di bawah 1000 Pak Arief, cc gitu ya. Ya Pak Arief, kalau kita bicara soal rencana pembuatan mobil nasional ini, targetnya bisa terrealisasi berapa lama kalau menurut Pak Arief? Gimana? Target bisa terrealisasi? Mohon maaf. Berapa lama? Dalam jangka waktu berapa? Setahun, 2 tahun kah, atau gimana Pak? Saya kira kita kalau bisa itu nanti persentase PKDA-nya ini sekitar 2 tahun. Oke, Jadi, sekitar 2 tahun ya. Kalau misalnya setahun itu mungkin sekitar hanya 50%, tapi kalau sekitar 2 tahun itu sekitar bisa lebih dari 50, bisa sampai 70%. Baik, nanti sekaligus kita akan tunggu aturan yang diterapkan ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Arief dan juga Mas Abra atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Ya.